Pak. Ya, Pak Ustadz Nurdin Naron, kami Nurdin Juhasan. Pak Nurdin Juhasan. Oh, Pak Nurdin, kira Pak Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Safari Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang dicurahkan kepada kita semua, sehingga sampai pada malam hari ini kita masih bisa bersuah kembali, walaupun tidak langsung bertatap muka, tetapi kita melalui media seperti ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah disampaikan dan oleh saya menyepakati bahwa insya Allah pada malam hari ini amanah yang diberikan oleh teman-teman, khususnya Bapak Kasih Penma, Kementerian Agama Kabupaten Goa, untuk memberikan tausiah pada pengajian Safari Ramadan kita. Dan saya memilih judul yaitu 7 pilar kebangkitan umat. Saya kutip dalam buku yang dikarang oleh Dr. Syakib Arselan. Ya, sebenarnya materi ini berbahasa Arab. Jadi judul aslinya itu Muqawwimat An-Nahdatul Ummah. Ya, pilar kebangkitan umat. Ya, saya mengambil 7 pilar saja. Ya, dari banyak pilar yang disampaikan oleh beliau. Jadi karena 7 pilar ya kita bahasakan as-sab'ah al-muqawwimat an-nahdatul ummah. Ada 7 pilar kebangkitan umat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kasih Penmah, Bapak Ketua Pekjawas, saudara saya, sahabat saya, Ustadz Samsudin Rashid MPD, serta teman-teman kepala madrasah. Bahkan pada malam hari ini juga ada beberapa teman-teman dari tim dai di travel tempat kami mengabdi juga ikut bergabung, mudah-mudahan bisa tembus masuk. Yang pertama, pilar pertama adalah al-yaqzatur ruhiyah, kesadaran spiritual atau kekuatan ruhiyah. Inilah modal kita sebagai orang Islam, orang mukmin dan orang yang bertakwa, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yang tidak dimiliki oleh selain daripada orang Islam. Ini adalah modal terbesar bagi kita yang harus kita bangkitkan ketika umat Islam ini mau bangkit, mau besar. Ya. Dan ini hilang kekuatan ruhiyah kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus bekerja keras untuk membangkitkan semangat spiritual ini di dalam diri kita sebagai kekuatan tersendiri untuk menyongsong kesuksesan dalam aktivitas kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah as-sahwatul fikriyah.
kebangkitan intelektual. Inilah yang sedang kita kerjakan di pendidikan madrasah. Kita sedang bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk mencerdaskan ya anak didik kita. Karena dengan kecerdasan intelektual, dengan bangkitnya intelektual, maka ini adalah kebangkitan umat. Dan kejayaan Islam pada masa dulu, kejayaan Islam pada masa dulu, itu karena kebangkitan intelektualnya. Yang sekarang ini, ya kiblat intelektual kita disuruh di barat. Padahal dulu, barat tidak ada apa-apanya dibanding dengan Islam yang ada di timur. Ya. Maka ketika kita ingin bangkit kembali, ya, menyaingi orang-orang barat, maka kita harus bangkitkan intelektual. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin sukses di dunia, maka dia harus meraih ilmu. Siapa yang ingin sukses di akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Dan siapa yang ingin sukses dunia akhirat, maka harus memiliki ilmu. Kemuliaan manusia jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah dengan ilmu. Yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah memuliakan, mengangkat derajat kita ya karena dua faktor. Yang pertama karena keimanan kita, ya, ruhiyah kita, spiritual kita, dan ilmu kita. Ya. Ada teman saya, ini berbagi pengalaman secara singkat, yang saat ini temannya juga Pak Kamarullah. Sesama alumni di Sulhas. Namanya Jilan Saram. Ya. Ketika beliau pulang, pada saat ibunya meninggal beberapa bulan yang lalu di kampung, di Bontomero, beliau banyak bercerita. Di antara yang dia sampaikan adalah orang-orang Jepang, karena beliau sekarang menjadi dai, imam dan dosen di Jepang. Yang beliau mengatakan orang-orang Jepang itu mengamalkan ajaran Islam, khususnya dari hal ilmu pengetahuan. Ya. Budaya membaca bagi orang-orang Jepang itu adalah suatu keharusan. Ya. Sehingga fasilitas membaca pun disiapkan di beberapa tempat. Di mana ada banyak orang berkumpul, maka di situ pasti ada perpustakaan. Di terminal ada perpustakaan. Ya, di bandara ada perpustakaan. Di tempat kereta ada perpustakaan. Ya, sehingga orang ketika berhenti menunggu kereta, menunggu bus, menunggu pesawat, maka mereka membaca, meluangkan waktu untuk membaca. Nah, dan beliau mengatakan itu berbeda dengan kita di Indonesia. Kita di Indonesia katanya, ya, di mana ada banyak orang berkumpul, maka di situ ada warung makan. Ya. Jadi di bandara ada warung makan, di terminal ada warung makan, di mana-mana ada warung makan. Sehingga kita sambil menunggu bus, menunggu pesawat, kita makan. Ya. Jadi memang berbeda, dan pola pikirnya juga pasti berbeda, jemaah sekalian. Ya. Katanya, kalau orang Jepang melihat kotoran, melihat tai, maka dia berpikir bagaimana kotoran itu bisa jadi uang. Ya. Itu pola pikir yang terbangun dari budaya membaca. Kemudian, ya, sebahagian kita, ya, ketika kita melihat uang, ya, kita berpikir juga, pikir tahunya, tapi bagaimana memikirkan uang itu bisa jadi kotoran. Ya, karena kita, ya, bukan budayanya membaca, tapi budayanya adalah makan. Ya, jadi spirit as-sahwa al-fikriyah, ya, kebangkitan intelektual ini harus kita munculkan. Yang ketiga adalah al-ihatatun nadariyah. Ya, al-ihatatun nadariyah, penguasaan teori. Kita harus banyak menguasai teori.
ya, kita yang berada Apa sih, Pak? di lingkup ya pendidikan ini, ya harus banyak menguasai teori. Ketika kita tertinggal dalam hal teori, maka kita ya tertinggal dalam hal pelaksanaan atau praktek. Jadi teori atau metode ini ya harus kita kuasai. Ya. Ketika umat ini mau bangkit, maka kita harus menguasai teori atau menguasai banyak metode. Kemudian yang keempat, ya, pilar yang keempat adalah al-ma'rifatul ya, mabdaniyah. Ya. Pengenalan, al-ma'rifatul maidaniyah. Al-ma'rifatul maidaniyah. Pengenalan lapangan. Pengenalan objek. Ya, ketika kita ini adalah seorang dai, ya, seorang mubalik, maka objek dakwah itu harus kita kenal. Ya, sehingga sasaran dakwah itu tepat. Ketika kita seorang guru, maka anak didik kita harus kenal. Bukan cuma namanya yang kita kenal. Ya. Kita harus mengenal sampai kepada pribadinya, keadaan keluarganya. Ya. Jangan cuma bau badannya saja yang dikenal. Kalau lewat, oh pasti karena bau. Ya. Jadi supaya apa yang kita sampaikan itu betul-betul sampai kepada mereka. Ya. Bukankah ya tujuan daripada dakwah itu, tujuan daripada pembelajaran itu adalah ketika pembelajaran itu sampai. Ya. Dan kita memberikannya sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh umat atau kadar yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting. Ya, pengenalan lapangan ini penting. Laisa minna, orang-orang ya para misionaris itu tahu betul kondisi kita. Para misionaris itu tahu siapa Pak Arifin di Malino. Sudah ada di catatannya para misionaris itu. Siapa Amiruddin Bakri di Malino. Siapa Ustaz Rizal Sulaiman yang sering ke Tombolopao. Non-muslim itu tahu. Ya. Ya. Sementara kita ini tidak tahu mereka. Artinya apa? Ya. Mereka mengenal lapangan lebih dahulu sebelum bergerak. Ya, kita bergerak tanpa mengenal lapangan. Sehingga kadang apa yang kita sampaikan menjadi ya sia-sia karena tidak tersampaikan dengan baik. Ini pilar yang keempat. Kemudian pilar yang kelima, ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah abjadiyatul khutuwat. Ya, abjadiyatul khutuwat. Jadi langkah yang terprogram atau langkah yang sistematis. Langkah yang bertahap. Jadi langkah ini harus terorganisir, harus terprogram. Ya. Harus teratur dan harus sistematis. Bukan tiba masa, tiba akal. Tetapi sudah direncanakan dengan matang. Kita banyak bekerja selama ini, menghabiskan waktu, tetapi hasilnya tidak maksimal. Karena perencanaannya tidak maksimal. Maka pantaslah ketika terjadi banyak kemunduran ya di umat ini. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita saling ya mengoreksi pergerakan kita masing-masing. Ya. Ternyata kita temukan ada kekurangan ya dalam pergerakan kita. Ya di antaranya adalah ya langkah-langkah kita tidak terprogram dengan baik dan pelaksanaannya tidak sistematis, tidak bertahap. Ya. Jadi ini pilar yang kelima, abjadiyatul khutuwat. Kemudian pilar yang keenam jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mitanatu ya tanzimiyah. Ya. Al-mitanatu tanzimiyah, soliditas organisasi. Jadi organisasi kita ini harus dalam kesolidan. Ya. Organisasi kita di Kementerian Agama harus dalam kesolidan. Organisasi K3M kita, ya organisasi dakwah kita yang lain harus solid. Karena kalau di antara kita saja
ya, para penggerak dakwah ini, para praktisi pendidikan ini tidak solid, maka yakinlah pergerakan kita tidak bisa maksimal dan kita tidak bisa mencapai kebangkitan yang kita harapkan. Ada ungkapan yang sangat bagus, ya, al-haqqu bila nizamin yaghlibul batilu bin nizamin. Ya. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik. Ya, al-haqqu bila nizamin. Kebenaran, ya, kebenaran. Tetapi tidak terorganisir dengan baik. Ya. Yaghlibul batil bin nizam. Akan terkalahkan dengan kemungkaran, kebatilan ya, terorganisir. Maka soliditas organisasi ini penting. Ya. Jangan sampai kita ya rapuh di tempat ini. Ini pilar yang keenam. Kemudian pilar yang ketujuh, yang terakhir, karena ini pengajiannya singkat, an-nahdatul harakah. Kebangkitan pergerakan. Kita harus bangkit dan bergerak. Kita harus bergerak. Kita tidak bisa mencapai hasil yang maksimal kalau kita tidak bergerak. Fa idza farakta fansab wa ila rabbika farghab. Di dalam ayat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau telah melakukan satu urusan, maka lakukan lagi urusan yang lain dan kepada Tuhanmu lah engkau mengembalikan. Jadi